Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahayu Suryanti, mahasiswi semester 3 Prodi S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi prasyarat ujian proposal tesis. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Gede Adiniarta SE AKMSI selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti SE MSI AK selaku pembimbing 2. Serta yang saya hormati pula Bapak Profesor Dr. Ananta Wickramatungga Atmaja SE AKMSI dan Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SE AKMSI selaku penguji pada seminar proposal tesis saya yang berjudul Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Bab 1 Pendahuluan. Berikut ini adalah outline presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada bab 1 di pendahuluan akan disampaikan mengenai latar belakang, motivasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kontribusi penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka menjelaskan mengenai landasan teori dan kajian hasil penelitian yang relevan. Pada bab 3 kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis akan disampaikan mengenai kerangka konseptual penelitian dan pengembangan hipotesis. Kemudian di bab 4 metode penelitian akan disampaikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah, sehingga pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 2021 menyebutkan bahwa pemerintah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat di tahun 2020, yang berarti selama 5 tahun berturut-turut pemerintah telah berhasil mewujudkan LKPP memperoleh opini WTP dimulai dari tahun 2015 dan memperlihatkan semakin berkualitas LKPP yang dibuat. Adapun reformasi keuangan negara dimulai pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2004 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penetapan paket undang-undang bidang keuangan negara tersebut merombak seluruh tatanan pengelolaan keuangan negara dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selanjutnya, reformasi ditandai dengan diterbitkannya KMK nomor 337-KMK.012-2003 tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat. KMK tersebut merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan terakhir yang ditetapkan pada masa transisi sebelum berlakunya standar akuntansi pemerintahan atau yang selanjutnya disingkat SAP yang baku yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. Selanjutnya di tahun 2005, sejak ditetapkannya SAP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Kementerian Negara menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang merupakan tonggak reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia. SAP tersebut menggunakan basis cash steward accrual. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, realisasi belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, kemudian menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan penyajian laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan, di tahun 2010 pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan Kementerian Lembaga yang selanjutnya disingkat LKKL merupakan bentuk pelaksanaan siklus anggaran atau budget cycle. Berbeda dengan sektor swasta, penyusunan LKKL haruslah melalui beberapa tahapan yang diatur dengan peraturan pemerintah. LKKL dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi yang selanjutnya disingkat SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215-PMK.05/2016 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa SAPP terdiri dari dua subsistem di bawahnya, yaitu SAI yang menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga atau LKKL dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau SABUN yang menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN. Proses penyusunan LKKL sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Proses dimulai dari tingkat satuan kerja unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA di tingkat daerah sampai ke tingkat kementerian unit akuntansi pengguna anggaran atau UAPA di pusat. Proses dimulai dari perekaman transaksi laporan keuangan berupa data keuangan dalam lembaran kertas menjadi data elektronik, yang selanjutnya mengubah data-data elektronik transaksi keuangan tersebut menjadi data-data elektronik akuntansi dengan menjalankan proses pada program aplikasi komputer sehingga dapat membentuk buku besar sebagai dasar pembentukan laporan keuangan. Salah satu tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data transaksi antara BUN atau kuasa BUN dengan pengguna anggaran PA atau kuasa pengguna anggaran KPA. Hasil data rekonsiliasi merupakan data yang dianggap benar dan digunakan dalam penyusunan LKPP maupun LKKL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan Kementerian Negara Lembaga. Rekonsiliasi merupakan bentuk implementasi SAP sebagai standar akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Aplikasi e-rekonsiliasi merupakan single database yang berisi data seluruh satuan kerja di seluruh kementerian lembaga sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, SAPP melaksanakan pelaporan berbasis akrual. Kompetensi operator atau sumber daya manusia yang memadai sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sebaik apapun standar dan sistem akuntansi itu dibuat, jika yang menjalankan standar dan sistem tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan penguasaan teknologi maupun pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya sumber daya manusia dengan pengetahuan akuntansi dan kemampuan dalam pengelolaan aset merupakan permasalahan dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan alasan penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, variabel kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan proses rekonsiliasi merupakan variabel independen atau variabel X, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen atau variabel Y. Dengan proses rekonsiliasi memediasi hubungan variabel kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, saya menemukan bahwa terjadi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Ini Putu Jessica Prastiwi dan kawan-kawan di tahun 2018
menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern atau SPI, kompetensi SDM, dan penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Tutmadi Guna Agung dan kawan-kawan di tahun 2018 menyatakan pula bahwa kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Namun pada penelitian dari Carmila dan kawan-kawan di tahun 2018 menyimpulkan, hasil penelitian hanya variabel pemanfaatan teknologi informasi saja yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan variabel kapasitas SDM dan pengendalian intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang tidak konsisten juga diketahui dari hasil penelitian Amalia dan kawan-kawan di tahun 2019 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan, namun kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan melakukan investigasi pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan proses rekonsiliasi terhadap variabel dependen, yaitu laporan keuangan berdasarkan teori agensi. Wujud nyata dari teori agensi pada instansi pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja pemerintah pusat. Laporan keuangan merupakan cerminan pelaksanaan akuntabilitas sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan tentu melalui serangkaian prosedur dan sumber daya serta fasilitas yang mendukung, sehingga peneliti tertarik untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Referensi dari berbagai penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda, sehingga peneliti mencoba untuk menguji terkait inkonsistensi pengaruh variabel-variabel terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam elaborasi antar variabel-variabel yang menjadi instrumen, penelitian ini memiliki kebaruan yang akan dieksplorasi lebih lanjut, yaitu proses rekonsiliasi yang terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Proses penyusunan laporan keuangan sangat bergantung dari hasil proses rekonsiliasi tersebut. Data tidak akan dihasilkan tanpa melaksanakan proses rekonsiliasi selain didukung oleh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu pertama, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan. Kedua, penelitian ini mengelaborasi pemahaman tentang pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam elaborasi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yang akan dieksplorasi lebih lanjut, yaitu proses rekonsiliasi yang terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Pada penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang rekonsiliasi eksternal melalui aplikasi e-rekonsiliasi dan belum ada penelitian yang memasukkan efektivitas dari pelaksanaan rekonsiliasi internal. Peneliti ingin mengetahui apakah rekonsiliasi internal mempengaruhi pula kualitas dari laporan keuangan, sehingga nanti hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi para pengelola keuangan di kementerian bahwa ada aspek-aspek dari rekonsiliasi internal yang perlu diperhatikan, sehingga dalam proses rekonsiliasi eksternal nantinya tidak mengalami kendala atau selisih perbedaan. Ketiga, terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, di mana hasil pengaruh yang berbeda dari variabel yang sama. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan latar belakang dan motivasi saya dalam penelitian ini, maka pertanyaan penelitian yang merupakan masalah yang diteliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian Negara, dan tujuan dalam penelitian adalah memperoleh hasil uji dan analisis signifikansi dari yang pertama, pengaruh kompetensi SDM terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, pengaruh kompetensi SDM terhadap proses rekonsiliasi. Yang ketiga, pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat,
Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses rekonsiliasi. Yang kelima, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengaruh rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun kontribusi penelitian ini bagi aspek teoritis adalah nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan data tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya di bidang akuntansi sektor publik, khususnya berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam pengembangan teori keagenan dan teori kegunaan keputusan. Bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh rakyat, yaitu laporan keuangan, dan dapat menjelaskan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan. Kemudian hasil penelitian ini pada prakteknya diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Kementerian Negara untuk selalu mengawal proses rekonsiliasi agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengoptimalkannya melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, dalam perumusan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kementerian Negara untuk yang pertama menyusun peraturan yang rinci dan detail terkait proses rekonsiliasi internal dalam penyusunan laporan keuangan sebelum proses rekonsiliasi eksternal agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan Biro Kepegawaian dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan, baik melalui penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun pelatihan dan pendidikan. Ketiga, sebagai dasar dalam pengajuan belanja modal, peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan proses pelaporan keuangan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2 menguraikan tinjauan teoritis dan tinjauan empiris dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, proses rekonsiliasi, dan kualitas laporan keuangan. Pembahasan akan dimulai dari teori agensi sebagai grand teori pada penelitian ini dan selanjutnya membahas teori stewardship, teori kegunaan keputusan, tas teknologi fit teori, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, proses rekonsiliasi, dan laporan keuangan pemerintah yang berisi tujuan laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan unsur laporan keuangan. Teori agensi dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menggambarkan hubungan antara prinsipal dengan agen serta bagaimana pendelegasian atas kontrol. Teori ini menjelaskan cara untuk mengatur hubungan di mana satu pihak menentukan pekerjaan dan pihak lain melakukan atau membuat keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan adalah teori manajemen dan ekonomi yang mencoba menjelaskan hubungan dan kepentingan pribadi dalam organisasi bisnis. Namun dalam instansi pemerintah terdapat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab di mana warga negara yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan. Hal tersebut menjadi justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintah di Indonesia. Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance, di mana konflik kepentingan timbul dikarenakan adanya kemungkinan bahwa agen, dalam hal ini penyelenggara negara atau pemerintah, tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, dalam hal ini rakyat. Entitas pemerintahan secara formal dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap partisipan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya, penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa akuntabilitas keuangan atau financial accountability dan akuntabilitas kinerja atau performance accountability. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya. Grand teori yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari agency teori, yaitu stewardship teori. Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu, melainkan lebih fokus untuk tujuan atau sasaran utama, yaitu kepentingan organisasi.
Teori stewardship juga merupakan teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia, yaitu pada hakikatnya manusia itu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalisasi utilitas principles dan manajemen. LKPP merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan good government governance. Pemerintah harus mengungkapkan secara jelas dan terperinci terkait dengan data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPP yang dibuat oleh pemerintah bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan guna pengambilan keputusan. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka steward mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Teori kegunaan keputusan atau decision usefulness theory dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertasi dengan judul An Accounting Concept of Revenue di University of Chicago, Amerika Serikat oleh George J. Stebus. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Stebus menyatakan teori kegunaan keputusan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board, yaitu Statement of Financial Accounting Concept, yang berlaku di Amerika Serikat dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam penyajian informasi akuntansi. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan dan reliabilitas. FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian sumber lain menyatakan bahwa kandungan kualitas primer kegunaan keputusan informasi akuntansi juga meliputi komponen-komponen kandungan relevan dan komponen-komponen kandungan reliabilitas. Komponen-komponen kandungan relevan itu adalah ketepatan waktu atau timeliness, nilai umpan balik atau feedback value, dan nilai prediktif atau predictive value. Sedangkan komponen-komponen kandungan reliabilitas yaitu penggambaran yang senyatanya atau representational faithfulness, netralitas atau neutrality, dan dapat diperiksa atau verifiability. Tas teknologi fit theory yang selanjutnya disingkat TTF merupakan teori perilaku atau behavior theory yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi oleh pengguna akhir. Penerapan teknologi informasi di dalam organisasi tidak hanya sekedar menginstalasi teknologi tersebut untuk digunakan. Penerapan teknologi informasi tersebut akan berhasil jika teknologi tersebut harus sesuai dengan tugas yang dibantunya, sehingga TTF mengasumsikan bahwa sistem informasi akan memberikan nilai dengan menjadi instrumen dalam tugas atau kumpulan tugas tertentu. Goodhue and Thompson menjelaskan bahwa inti dari teori ini adalah konstruk yang disebut kecocokan tugas, yaitu kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Teori ini mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Hal yang diperhatikan selanjutnya adalah kesesuaian tugas dengan teknologi berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individu dalam melaksanakan tugas.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. Sedangkan kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Maka kompetensi berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang spesifik yang bisa digambarkan sebagai standar pekerjaan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sehingga sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, yang merupakan salah satu faktor penting untuk terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Profesor Dr. Wibowo S.E. M.Phil di tahun 2011, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, dan kemampuan intelektual. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi dengan hardware dan software. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia, dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak melakukannya. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap suatu entitas menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software atau perangkat lunak dan lainnya yang sejenis secara optimal. Teknologi informasi meliputi komputer atau mainframe, mini, mikro, perangkat lunak yaitu software, database, jaringan internet atau intranet, elektronik commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka penunjang penerapan good government governance. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi sebagai sarana untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi. Sistem dapat menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya yang dilakukan dengan otomatis. Pemanfaatan teknologi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas belanja publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum negara dan Kementerian Negara, rekonsiliasi diartikan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, di mana rekonsiliasi data laporan keuangan dilaksanakan oleh Satker UAKPA atau UAKPABUN dalam rangka penyusunan LKKL atau LKBUN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 dijelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan, di mana kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Tahapan rekonsiliasi internal dilaksanakan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama yaitu antara UAKPA dengan UAKPB. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua jenis belanja terkait aset yang dilaporkan di program aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan yang dilaporkan di program aplikasi SAIBA. Tahap kedua dari rekonsiliasi internal adalah antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran atau bendahara penerima, dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran atau bendahara penerima Satker dengan raja UAKPA.
Tujuannya memastikan kesesuaian antara jumlah kas di bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan dengan neraca. Yang kedua, rekonsiliasi eksternal dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal dan dapat dilakukan hanya di tingkat WAKPA dengan WAKPA BUN atau KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam berita acara rekonsiliasi atau BAR, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan konsolidasi. Kiso dan kawan-kawan di tahun 2002 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif. SAP menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur kepada pengguna laporan keuangan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu ada 4. Yang pertama masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, kemudian pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman dan pemerintah. Para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah atau tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah, dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Tujuan dari laporan keuangan pada suatu perusahaan dapat tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports, laporan finansial dan CALK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran. Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sedangkan CALK atau catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi telaah dan dianggap relevan dengan penelitian tentang determinan kualitas laporan keuangan kementerian diantaranya penelitian Carmila dan kawan-kawan di tahun 2018 di mana sebagian variabel ada yang mempengaruhi dan ada yang tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan Jessica dan kawan-kawan di tahun 2018 semua variabel independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian Tut Madiguna Agung tahun 2018 menghasilkan pula semua variabel independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nabila dan kawan-kawan di tahun 2019 menghasilkan penelitian pengolahan data semua variabel independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian Gita Saraswati di tahun 2019. Namun penelitian Amalia dan kawan-kawan di tahun 2019, sebagian variabel independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan sebagiannya lagi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian Teni Kusuma di tahun 2019 dan Isnaini di tahun 2019 pula menghasilkan hasil penelitian di mana semua variabel
independen faktor-faktor mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, penelitian dari Susena dan kawan-kawan di tahun 2020 memberikan hasil penelitian bahwa tidak semua faktor-faktor atau variabel independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Bab 3, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan kajian teori, konsep, dan generalisasi logis yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka perlu dibangun kerangka konseptual penelitian dan pengembangan hipotesis. Kerangka konseptual dan perumusan hipotesis pada penelitian ini berpedoman pada teori agensi, teori kegunaan keputusan, teori stewardship yang merupakan bagian dari teori agensi, dan task teknologi fit teori yang merupakan bagian dari teori keperilakuan atau behavior theory. Selanjutnya didukung oleh teori-teori dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, proses rekonsiliasi, dan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan kajian-kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat disusun suatu kerangka konseptual dan model analisis yang akan dipakai dasar oleh peneliti untuk menyusun hipotesis dan menjustifikasi hasil penelitian. Pengaruh kompetensi SDM terhadap pemanfaatan teknologi didasari oleh teori stewardship. Kemudian pengaruh kompetensi SDM terhadap proses rekonsiliasi dipengaruhi oleh teori kegunaan keputusan. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa yang pertama, variabel kompetensi SDM mempengaruhi variabel pemanfaatan teknologi berdasarkan teori stewardship. Kemudian, variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap variabel proses rekonsiliasi didasarkan pada teori kegunaan keputusan. Selanjutnya, variabel kompetensi SDM mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan didasarkan pada teori stewardship. Kemudian, selanjutnya, variabel pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap variabel proses rekonsiliasi didasarkan pada task teknologi fit teori. Dan variabel pemanfaatan teknologi terhadap variabel kualitas laporan keuangan berdasarkan task teknologi fit teori. Dan yang terakhir, variabel proses rekonsiliasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan berdasarkan teori kegunaan keputusan. Selanjutnya, model penelitian pada gambar menjelaskan hipotesis yang akan dibangun, serta hubungan antar variabel penelitian, di mana variabel kompetensi SDM terdiri dari 8 indikator, yang dapat mempengaruhi variabel pemanfaatan teknologi informasi, variabel proses rekonsiliasi, dan variabel kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, variabel pemanfaatan teknologi yang terdiri dari 6 indikator, dapat mempengaruhi proses rekonsiliasi dan variabel kualitas laporan keuangan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi, di mana stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu, melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama, yaitu kepentingan organisasi. Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia, yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalisasi utilitas prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi prinsipal ditunjukkan pula pada penerapan teknologi informasi di dalam organisasi. Penerapan teknologi informasi tersebut akan berhasil jika teknologi tersebut harus sesuai dengan tugas yang dibantunya dan SDM yang memanfaatkan teknologi tersebut. Hipotesis yang kedua adalah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap proses rekonsiliasi. Gordon and Thompson menjelaskan bahwa inti dari teori ini adalah konstruk yang disebut kecocokan tugas dengan teknologi
atau kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Rekonsiliasi yang diartikan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang membentuk SAPP adalah langkah awal dalam menyusun LKPP. Peran dari petugas pelaksana proses rekonsiliasi sangat penting dalam proses pencocokan data transaksi keuangan tersebut agar sama dengan data yang terdapat di Bendahara Umum Negara. Kompetensi SDM dari petugas memiliki andil yang cukup penting dalam proses ini, sehingga dapat kita artikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap proses rekonsiliasi. Hipotesis yang ketiga adalah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, di mana dasarnya adalah teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976 menyatakan bahwa prinsipal maupun agen diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Organisasi sektor publik sebagai agen berkewajiban menjalankan ketentuan dalam undang-undang dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan. Sehingga penyusunan laporan keuangan perlu memperhatikan kebutuhan dari pengguna dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi lebih berguna. Laporan keuangan yang berkualitas harus memuat informasi secara lengkap, akurat, dan valid di mana semua transaksi keuangan yang dicatat telah sesuai dan disajikan dengan benar. Hipotesis keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap proses rekonsiliasi. TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Teori ini mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Hal yang diperhatikan selanjutnya adalah kesesuaian tugas dengan teknologi berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas. Semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi akan memberikan dampak positif dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Proses rekonsiliasi yang dilaksanakan tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan rekonsiliasi secara teliti dan akurat membutuhkan teknologi yang memadai demi tercapainya tujuan untuk memperoleh hasil rekonsiliasi yang lengkap, akurat, dan valid. Sistem rekonsiliasi yang berkualitas dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan suatu sistem yang dapat diandalkan dan membantu mendeteksi kesalahan dengan cepat di dalam proses laporan keuangan yang disusun. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu pelaksanaan rekonsiliasi. Selanjutnya, hipotesis yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. TTF mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Hal yang diperhatikan selanjutnya adalah kesesuaian tugas dengan teknologi berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas. Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, sudah sepantasnya memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dengan tingkat keakuratan yang tinggi dalam waktu yang lebih cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data diketahui memiliki keunggulan dari segi kecepatan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hipotesis yang terakhir adalah proses rekonsiliasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, di mana teori yang mendasarinya adalah teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Laporan keuangan yang berkualitas harus memuat informasi secara lengkap, akurat, dan valid. Laporan keuangan akan memiliki nilai manfaat jika informasi di dalamnya dapat digunakan untuk evaluasi maupun perencanaan. Proses rekonsiliasi antara Satker dengan BUN membantu agar data yang disajikan baik di tingkat Satker maupun laporan keuangan pemerintah pusat hasil konsolidasian dapat sama. Informasi dalam laporan keuangan agar dapat dikatakan lengkap, akurat, dan valid apabila semua transaksi keuangan yang dicatat telah sesuai dan disajikan secara benar. Pencocokan antara transaksi keuangan dengan barang serta pencocokan antara unit laporan dengan bendahara yang dilaksanakan pada proses rekonsiliasi diharapkan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Bab 4, metode penelitian.
Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang dianalisis dengan menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana terdapat variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain, studi kausal mempertanyakan masalah sebab akibat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap pemanfaatan teknologi informasi, pengaruh kompetensi SDM terhadap proses rekonsiliasi, dan pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap proses rekonsiliasi dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui pengaruh proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan alat analisis SEM dengan menggunakan program komputer AMOS. Alasan menggunakan AMOS dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara variabel, baik antara variabel independen maupun variabel dependen. Seberapa signifikan hubungan antara variabel, serta seberapa fit model hipotesis. Kemudian lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Singaraja, dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2021. Beberapa perhatian dan pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, KPPN bertanggung jawab untuk mendukung perwujudan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada satker instansi vertikal pada level terendah. KPPN bertanggung jawab untuk mendukung perwujudan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, di mana secara berkala meninjau kondisi satker di daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sangat memerlukan kerjasama yang baik antara pihak KPPN dengan pihak satker. KPPN yang baik akan mengarahkan satuan kerja yang menjadi stakeholdernya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, Provinsi Bali adalah satu-satunya provinsi yang memiliki KPPN di mana seluruhnya merupakan KPPN percontohan, dan KPPN Singaraja satu-satunya yang memperoleh nilai terbaik dalam pembinaan dan supervisi oleh Kementerian Keuangan di tahun 2020. Dan yang terakhir, alasan penelitian ini adalah belum adanya penelitian tentang kualitas laporan keuangan sebelumnya pada KPPN Singaraja. Dengan demikian, penelitian tentang determinan kualitas laporan keuangan tepat dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Singaraja yang berjumlah 67 satuan kerja. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Metode sensus digunakan karena populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang diteliti adalah pegawai atau karyawan satuan kerja yang menjadi operator SAIBA, operator SIMAK BMN, bendahara penerima atau bendahara pengeluaran, dan pejabat pembuat komitmen yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu sebanyak 4 orang. Kuesioner akan dibagikan kepada penyusun laporan keuangan pada setiap responden pada satker lingkup KPPN Singaraja. Selanjutnya, berdasarkan sifat datanya, jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner.
Kuesioner ditunjukkan kepada responden berhubungan dengan variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, proses rekonsiliasi, dan kualitas laporan keuangan. Pada masa pandemi, frekuensi tatap muka dengan banyak orang dibatasi sehingga terdapat banyak kemudahan teknologi. Peneliti memanfaatkan salah satunya yaitu menyusun kuesioner dengan Google Form. Di samping memudahkan dalam menyebarkan sehingga menghemat waktu, fitur ini juga paperless yang menghemat biaya. Dalam pengisian kuesioner, responden belum bisa mengirim hasil jawaban-jawabannya apabila belum menjawab semua poin pertanyaan atau indikator dari masing-masing variabel. Kuesioner untuk pengumpulan data dibagikan sendiri oleh peneliti via WhatsApp kepada masing-masing pegawai satuan kerja yang menjadi populasi penelitian dan ditunggu dalam jangka waktu paling lama 1 minggu. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis daftar pertanyaan yang akan disebar langsung kepada responden yang menjadi sampel, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam model penelitian. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu model penelitian. Selanjutnya, variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, proses rekonsiliasi, dan kualitas laporan keuangan. Variabel kompetensi SDM merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi dapat dilihat dari karakteristik yang meliputi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, aspek citra diri, motif sosial, pola dan cara berpikir, serta perasaan dan tindakan atau attitude. Kemudian variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap suatu entitas menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Variabel proses rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA dengan UAKPB serta UAKPA dengan bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. Rekonsiliasi eksternal dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal antara UAKPA dengan UAKPABUN atau KPPN dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara rekonsiliasi. Kemudian variabel kualitas laporan keuangan pada PP nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, isi laporan keuangan dapat diverifikasi dan dapat dibandingkan, serta keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan. Variabel yang diukur adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan proses rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik. Teknik ukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Jawaban dari setiap item pada instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Kategori jawaban dari penelitian skala Likert adalah di mana skor tertinggi yaitu 5, pilihan jawaban adalah sangat setuju, dan skor paling rendah adalah 1, pilihan jawabannya adalah sangat tidak setuju. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen penelitian dibagi menjadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan terdapat 9 indikator. Kemudian variabel independen yaitu kompetensi SDM terdiri dari 8 indikator. Variabel pemanfaatan teknologi terdiri dari 6 indikator dan variabel proses rekonsiliasi terdiri dari 9 indikator. Apabila seluruh responden yang menjadi sampel penelitian telah mengisi kuesioner, hasilnya langsung dapat didownload dalam format Microsoft Excel.
Proses untuk pengolahan data selanjutnya setelah diperoleh data hasil jawaban seluruh responden, yaitu tahap pertama adalah melakukan perhitungan statistik deskriptif dengan program SPSS. Dan tahap kedua merupakan tahap mengolah dan menganalisis data dengan program AMOS versi 24. Model struktural dalam penelitian ini yang dianalisis menggunakan SEM akan menghasilkan bentuk persamaan matematis, yaitu Y sama dengan beta 1 dikali X1 tambah beta 2 dikali X2 tambah beta 3 dikali X3 tambah koefisien error. Selanjutnya, proses SEM tidak dapat dilakukan secara manual karena keterbatasan kemampuan manusia dan kompleksitas model dan alat statistik yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat statistik AMOS. Untuk membuat permodelan yang lengkap, beberapa langkah umum yang perlu dilakukan ada 3. Yang pertama, yaitu model dikembangkan berbasis teori. Untuk membuat model, dilakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka yang intens guna mendapat justifikasi atas model teoritis yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan diagram alur atau PET diagram, mana model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan digambarkan dalam sebuah PET diagram, sehingga mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diujinya. Tahap yang ketiga adalah interpretasi dan modifikasi model. Langkah terakhir dari SEM adalah melakukan interpretasi bila model yang dihasilkan sudah diterima. Sedangkan modifikasi model diperlukan karena tidak ada fitnya hasil yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Dan alat analisis SEM sehubungan dengan 2 jenis model yang terdapat dalam SEM adalah Confirmatory Factor Analysis atau CFA dan Multiple Regression Analysis atau MRA. Menurut Santoso di tahun 2012, SEM dapat ditunjukkan sebagai kombinasi dari analisis faktor, analisis regresi, dan analisis PET. Diagram PET atau diagram lintasan merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan ide konsep dasar dari model SEM. Uji kecocokan dalam SEM dilakukan untuk mengevaluasi derajat kecocokan atau goodness of fit antara data dan model. Evaluasi terhadap goodness of fit dilakukan melalui beberapa tingkatan, yaitu kecocokan keseluruhan model, kecocokan model pengukuran, dan kecocokan model struktural. Ukuran goodness of fit serta tingkat penerimaan kecocokan yang berhasil dikompilasi dari beberapa penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai RMCA, adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi statistik chi-square. Nilai makin kecil makin baik, yaitu nilainya di bawah sama dengan dari 0,08, merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebagai sebuah close fit dari model berdasarkan derajat kebebasan. Yang kedua adalah GFI, merupakan indeks kesesuaian yang akan menghitung proporsi tertimbang dari varian dalam matrik kovarian sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarian populasi yang terestimasikan. Nilai GFI berada di antara 0,00 sampai dengan 1,00 dengan nilai lebih dari sama dengan 0,90, merupakan model yang baik atau better fit. Yang ketiga, AGFI, yang analog dengan koefisien determinasi pada analisis regresi berganda. Dengan tingkat penerimaan yang direkomendasi adalah bila AGFI lebih dari sama dengan 0,90. Yang keempat adalah C-min dibagi degree of freedom. Umumnya dilaporkan oleh peneliti sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat fitnya sebuah model. Nilai C-min dibagi degree of freedom tidak lain adalah statistik X2 dibagi dengan degree of freedom, sehingga X2 disebut relatif. Nilai X2 relatif adalah kurang dari sama dengan 2,0, bahkan kurang dari sama dengan 3,0 adalah indikasi dari model fit dengan data. Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua hipotesis diterima diketahui dari nilai p-value. Signifikansi atau tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Dan syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada tabel regression weight dalam AMOS text output.
Baik, demikian pemaparan dari proposal tesis saya. Semoga dapat memberikan kesan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi. Om Santi 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 Om.